Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fikih dari buku atau dari kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah, yang disusun oleh tim dari para ulama, yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan keempat setelah sholat subuh di Masjid Al-Faruq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pertemuan yang terakhir mempelajari bab terakhir dari kitab Taharah, yaitu bab seputar haid dan nifas, yang setelah bab ini akan memasuki kitab salat. Hanya saja ada beberapa subbahasan yang belum kita selesaikan, maka diselesaikan terlebih dahulu baru beralih ke kitab salat. Baik jemaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada bab yang ke-10 ini, bab tentang haid dan nifas, telah kita pelajari bersama definisi atau pengertiannya. Juga telah kita pelajari bersama usia paling dini seorang wanita mengalami haid dan batas usia seorang wanita mengalami haid. Juga telah kita pelajari bahasan tentang minimal masa haid dan maksimalnya, serta telah kita pelajari pula tentang rata-rata masa haid yang dialami oleh para wanita. Juga telah kita pelajari yang terakhir, yaitu perkara-perkara yang haram dilakukan oleh seorang wanita selama sedang haid atau nifas. Baik. Lalu pada subbahasan kelima, ada yang mencatat tidak ini? Yang terakhir, nggak ada. Terakhir apa terakhir? Itu ya terakhir ya. Baik. Apa tidak bisa kita lanjutin? Baik, terima kasih banyak. Itu. Jadi yang terakhir kita pelajari adalah perkara-perkara yang timbul dari haid ini. Perkara-perkara yang timbul dari haid ini, artinya konsekuensi dari terjadinya haid. Kita sebutkan yang pertama bahwa haid ini mewajibkan mandi yang pertama haid. Artinya kalau haidnya sudah beres, maka seorang wanita diwajibkan untuk mandi. Lalu yang kedua, dengan sebab terjadinya haid, maka seorang wanita sudah dikatakan sebagai wanita yang baligh. Lalu yang ketiga, dampak yang diakibatkan dari haid adalah menghitung masa iddah dengan haid. Menghitung masa iddah dengan haid, artinya
masa iddah ini akan berakhir ya pada wanita yang dicerai misalnya. Pada wanita yang dicerai, masa iddahnya itu berakhir dengan haid ya. Ini bagi wanita yang dicerai dan dia masih aktif haidnya. Nah, nanti rinciannya pada bahasan kitabun nikah tentang macam-macam masa iddah. Di antaranya ialah ini. Kalau ada seorang wanita yang dia dicerai oleh suaminya dan wanita ini masih aktif haidnya, maka dia menghitung masa iddahnya itu dengan haidnya tersebut. Dia menghitung masa iddahnya itu dengan haidnya tersebut sebagaimana yang Allah firmankan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Itu yang terakhir ya. Nah, kita lanjut kalau begitu. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya disebutkan di sini ya sebuah masalah tentang sholat yang mesti dikerjakan oleh wanita yang sudah beres haid dan nifasnya. Yang ini ada tambahan faedah disebutkan di sini, yaitu sholat yang mesti dikerjakan oleh wanita yang baru saja berhenti aliran darah haid dan darah haid atau nifasnya. Baik, artinya ini merupakan masalah khilafiyah yang juga diperselisihkan oleh para ulama. Artinya begini, ya, kalau misalnya masalahnya itu adalah kalau seandainya darah haid atau darah nifasnya itu berhentinya di waktu asar misalnya, sebelum masuk waktu maghrib. Ini ada wanita sedang haid atau ada wanita sedang nifas, lalu berhenti aliran darah haid atau nifasnya itu di waktu asar sebelum masuk waktu maghrib. Pertanyaannya, sholat apa yang mesti dia kerjakan? Nah, ini khilafiyah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat yang mesti dikerjakan oleh wanita tersebut tidak hanya sholat asar, tapi sholat zuhurnya juga mesti dikerjakan. Ini pendapat pertama ini. Perhatikan. Jadi berhenti aliran darah haid atau nifasnya di waktu asar. Berarti kan waktu zuhur sudah lewat. Nah, sebagian ulama, bahkan ini pendapat jumhur, mereka menyatakan bahwa sholat yang mesti dikerjakan oleh wanita seperti ini tidak hanya sholat asar, tapi juga dia mesti kerjakan sholat zuhurnya. Sebagian pendapat yang lain menyatakan tidak. Sholat yang mesti dikerjakan oleh wanita ini ya hanya sholat asar, karena berhentinya dia di waktu asar. Nah ini masalah khilafiyah ini. Dan pendapat yang dipilih dalam buku Fikih Muyasar, pendapat yang pertama bahwa sholat yang mesti dikerjakan oleh wanita tersebut ya tidak cuma asar, tapi juga mesti sholat zuhur. Ini pendapat jumhur, ya, pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ini khilafiyah ini, ya. Jadi ini perlu dipahami. Kalau seandainya ya berhentinya itu di waktu zuhur, belum masuk waktu asar, ulama sepakat yang mesti dikerjakan sholatnya cuma zuhur. Ulama baru beda pendapat kalau berhentinya di asar, ya. Kalau berhentinya di asar, kalau berhentinya di asar, sholat apa yang mesti dikerjakan? Asar saja atau juga dengan zuhur?
Kenapa sebab beda pendapat mereka? Sebabnya adalah karena zuhur dan asar ini merupakan dua sholat yang bisa digabung. Nah, bisa digabung, bisa dijamak. Demikian pula kasusnya maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya. Kalau seandainya berhenti darah haidnya itu di waktu maghrib, ulama sepakat sholat yang mesti dikerjakan cuma maghrib. Kenapa isya tidak mesti dikerjakan? Ya, karena belum masuk waktunya. Nah, ulama baru beda pendapat kalau ya berhentinya itu di waktu isya. Berhenti itu di waktu isya. Apakah sholat isya saja atau mesti juga sholat maghrib? Itu ya, ini khilafiyah. Ini khilafiyah. Baik. Yang mengatakan tadi ya, di samping asar zuhur juga mesti dikerjakan, di samping isya maghrib juga mesti dikerjakan, karena mereka berpendapat ya alasannya dua pasang sholat ini itu bisa dijamak. Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya, sehingga kalau berhenti haidnya atau nifasnya itu di waktu kedua, maka waktu yang pertama juga mesti dikerjakan. Adapun pendapat lain menyatakan tidak, ya. Kalau berhentinya di asar, ya asar saja sholatnya. Kalau berhentinya di isya, ya isya saja sholatnya. Ya, zuhur tidak mesti dikerjakan, maghrib juga tidak mesti dikerjakan karena waktunya sudah habis. Demikian. Ini masalah khilafiyah biasa. Demikian. Ya. Dan pendapat yang dipilih oleh buku fikih Muyassar adalah pendapat jumhur tadi, bahwa mesti dikerjakan sholat di waktu yang pertama itu. Demikian. Jelas ya. Itu. Jadi masalahnya itu kalau tadi berhentinya di asar atau berhentinya di isya. Itu zuhurnya dikerjakan juga atau tidak, maghribnya dikerjakan juga atau tidak. Itu beda pendapatnya di situ. Tapi kalau tadi berhentinya di zuhur atau berhentinya di maghrib, jelas ya, cuma zuhur yang dikerjakan, cuma maghrib yang dikerjakan. Demikian. Adapun subuh tidak ada beda pendapat ulama subuh, ya, karena subuh ya tidak bisa dijamak kemana-mana, ya kan? Subuh tidak ada yang menjamak subuh dengan isya atau menjamak subuh dengan zuhur, nggak ada. Subuh itu berdiri sendiri. Subuh berdiri sendiri. Sehingga kalau bersihnya itu di waktu subuh, ya subuh saja yang dikerjakan. Demikian. Baik jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Masalah yang keenam, subbahasan yang keenam, yaitu tentang durasi minimal dan maksimal nifas. Durasi minimal dan maksimal nifas. Baik. Artinya ya, berapa hari atau berapa lama ya durasi atau masa minimal seorang wanita mengalami nifas, dan juga berapa lama maksimalnya seorang wanita mengalami nifas. Nah, kita sudah sebutkan bahwa nifas ini adalah darah ya yang keluar dari kemaluan wanita berkaitan dengan momen persalinan. Nah, nifasnya ini masa minimalnya berapa lama, masa maksimalnya juga berapa lama. Disebutkan di buku fikih Muyassar ini ya, untuk masa minimal nifas maka tidak ada batasannya ya. Untuk masa minimal, paling sedikit, paling sebentar, paling cepat, berapa hari nifas itu, jawabnya tidak ada batasan minimalnya. Mengapa? Karena tidak ada keterangan yang menyebutkan tentang masa paling cepat nifas itu. Ya. Ini beragam. Baik.
Sedangkan untuk maksimal masa nifas, maka maksimalnya ada batasnya, yaitu paling lama 40 hari. Nifas itu paling lama 40 hari. Sehingga wanita yang mengalami nifas sudah genap selama 40 hari misalnya, itu darah nifasnya terus keluar ya selama 40 hari, maka selama 40 hari itu dikatakan nifas. Ya, wanita tersebut ya tidak mengerjakan sholat, tidak berpuasa, dan juga tidak boleh berhubungan suami istri pada bagian kemaluannya. Nah, itu. Tapi kalau sudah lewat dari 40 hari dan misalnya masih ada saja darah yang mengalir, maka darah yang mengalir tersebut tidak lagi dianggap nifas. Nah, itu karena acuannya hari tadi, maksimalnya 40 hari. Kita ulang ya. Jadi kalau wanita sudah menjalani nifas selama 40 hari, kemudian setelah 40 hari masih keluar darah, maka darah yang keluar itu tidak dianggap sebagai nifas, tapi itu darah istihadah atau darah penyakit. Sehingga ya kalau sudah lewat 40 hari ya itu sudah kembali wajib sholat dan juga bisa mengerjakan puasa dan juga boleh berhubungan suami istri. Ya, boleh berjima sekalipun ada darah yang keluar, karena darah yang keluar tidak dianggap lagi sebagai darah nifas. Ini untuk masa minimal dan maksimal nifas ya. Jadi untuk minimalnya tidak ada batasan, untuk maksimalnya 40 hari. Ya. Landasannya ialah keterangan yang disebutkan di sini oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di mana beliau mengatakan para ulama telah ijma', telah bersepakat dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama yang datang setelah mereka sepakat bahwasanya wanita yang nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari kecuali bila dia telah suci lebih cepat dari itu. Ini. Jadi dasarnya adalah ijma', kesepakatan ulama yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi beliau katakan ulama sepakat bahwa wanita nifas itu meninggalkan sholat, artinya tidak mengerjakan sholat selama 40 hari. Ya, kecuali kalau nifasnya lebih cepat dari 40 hari, maka selama itu ya dia meninggalkan sholat. Ketika disebutkan 40 hari berarti lewat dari 40 hari sudah tidak lagi dianggap nifas sekalipun masih keluar darah. Nah, itu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Di sini dulu ya. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjut ke masalah ke-7 dan ini masalah terakhir, subbahasan terakhir dari bab ini sebelum kita memasuki fikih tentang sholat. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Masalah atau subbahasan yang ke-7 ini tentang darah wanita istihadah. Tentang darah wanita istihadah. Baik. Artinya ringkasnya itu ya, darah yang mengalir keluar dari kemaluan wanita itu ada 3 macam darah. Darah pertama darah haid. Darah kedua darah nifas. Darah yang ketiga namanya darah istihadah. Nah, ini penting untuk diilmui, khususnya bagi wanita.
Dan juga penting bagi kaum pria mempelajari fikih darah wanita ini, karena bisa memberikan edukasi kepada istri dan putri-putrinya. Jadi mari kita pelajari bersama dengan baik. Ya, darah haid sudah dipahami, darah nifas juga tadi sudah kita bahas. Sekarang darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Jadi darah istihadah ini ya adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir bukan pada waktu semestinya. Bukan pada waktu semestinya. Baik, artinya normalnya wanita itu ada darah yang mengalir dari kemaluannya ialah ketika di masa haid atau ketika di masa nifas, ya, sehabis bersalin. Ini idealnya, normalnya. Tapi kalau masih ada keluar darah juga dari kemaluannya, padahal bukan di masa haid, ya, bukan pula sebab bersalin, ya, tapi keluar darah, maka darah ini disebut dengan darah istihadah. Darah ini disebut dengan darah istihadah. Dan hukumnya berbeda dengan hukum yang ada pada haid dan nifas. Ya, hukumnya berbeda dengan yang hukum pada darah haid dan nifas. Dan di antara perbedaan paling inti ialah kalau wanita yang sedang haid atau nifas, ya, itu tidak mengerjakan sholat, tidak berpuasa, ya, dan juga tidak berjima, ya, berhubungan intim suami istri. Itu kalau sedang haid atau nifas. Sedangkan wanita yang keluar darah istihadah itu statusnya adalah wanita yang suci. Jadi wanita yang sedang mengalami istihadah itu statusnya disamakan dengan wanita yang sedang suci, ya, tidak haid dan tidak nifas. Oleh sebab itu, wanita yang sedang istihadah itu tetap wajib mengerjakan sholat. Dan kalau memasuki bulan Ramadan, ia tetap wajib mengerjakan puasa. Demikian pula, ya, wanita istihadah itu tetap dibolehkan untuk berhubungan suami istri. Sekalipun ada darah yang mengalir, tetap bisa sholat, tetap bisa puasa, tetap bisa berjima, sekalipun ada darah yang mengalir dari kemaluannya. Karena darah yang mengalir tersebut dihukumi darah istihadah, bukan darah haid atau nifas. Demikian. Baik, itu perbedaan hukumnya, ya. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengalami istihadah sehingga aku pun tidak bersih-bersih, tidak selesai-selesai darahnya. Apakah aku mesti meninggalkan sholat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, inna dzalika 'irqun wa laysa bil haidh. Fa idza aqbalat al haidh fad'i as-salah. Fa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama wa shalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya oleh wanita yang sedang mengalami istihadah, apakah mesti meninggalkan sholat? Beliau jawab, tidak. Artinya tetap wajib mengerjakan sholat. Sesungguhnya itu, yakni darah istihadah, hanyalah darah penyakit dan bukan darah haid. Sehingga kalau masa haid itu datang, tiba, maka barulah tinggalkan olehmu sholat. Dan ketika masa haid itu telah berlalu, maka cucilah darimu darah tersebut dan sholatlah engkau. Perhatikan. Jadi hadis ini jadi dalil
bahwasanya wanita istihadah itu dihukumi suci sekalipun keluar darah dari kemaluannya. Demikian. Ketika ditanya apakah mesti meninggalkan sholat, beliau jawab tidak, sehingga wanita istihadah tetap wajib sholat. Ya, demikian. Kalau datang masa haid baru ya itu meninggalkan sholat. Tapi kalau masa haid sudah berlalu dan darah tetap keluar, itu namanya darah istihadah, cukup dicuci dan tetap melaksanakan sholat. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik. Kemudian disebutkan di sini, ya, bagaimana wanita istihadah mengerjakan sholatnya. Bagaimana cara wanita istihadah mengerjakan sholat sedangkan darahnya ini terus mengalir, tapi tetap wajib sholat. Bagaimana caranya? Maka dijelaskan di buku ini, ya, dijelaskan di buku fikih biasa ini, bahwa untuk wanita yang mengalami istihadah, artinya ya dia beres haid nih, beres masa haid, ya berarti kan sudah harus sholat kembali, tapi ternyata darah tetap keluar, yang mana darah yang keluar tersebut dinyatakan sebagai darah istihadah. Lalu apa yang mesti dia lakukan sedangkan dia harus sholat? Maka disebutkan di sini, pertama ya dia wajib mandi. Pertama dia wajib mandi ketika beres masa haidnya. Kan beresnya masa haid itu mewajibkan mandi, karena itu hadas besar, mesti mandi dulu. Ini langkah pertama nih, mandi dulu ya setelah berakhir masa haidnya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata sudah berakhir masa haid masih keluar darah juga, ini kan darah istihadah. Bagaimana cara mengerjakan sholatnya? Pertama, dia cuci dulu kemaluannya. Dia cuci kemaluannya karena ada darah yang keluar, dicuci. Langkah kedua, dia gunakan ya semacam pembalut. Itu dia gunakan semacam pembalut ya untuk menahan tetesan darah istihadahnya. Demikian ya. Langkah yang ketiga, wanita tersebut mengerjakan wudu atau wanita tersebut berwudu ketika sudah masuk waktu setiap sholat. Ini jadi tiga tadi ya, tiga yang dilakukan oleh wanita istihadah ketika ingin mengerjakan sholat. Pertama sebelum mengerjakan sholat selalu cuci dulu kemaluannya karena memang ada darah istihadah yang keluar. Yang kedua, setelah dicuci tahan pakai pembalut supaya tidak menetes. Yang ketiga, wanita tersebut ketika ingin sholat maka dia mesti berwudu. Yang wudunya ini dilakukan ketika sudah masuk waktu. Kalau sudah azan, jadi wudunya itu bukan sebelum masuk waktu, tapi setelah masuk waktu itu wudu. Ya, dan berwudunya untuk setiap sholat. Ini berwudunya untuk setiap sholat ya. Berwudunya itu ketika sudah masuk waktu setiap sholat. Demikian. Barulah dia langsung kerjakan sholat. Ya, barulah dia langsung mengerjakan sholat. Kalau hal-hal ini sudah dilakukan, maka sholatnya sah sekalipun terus menetes darah dari kemaluannya. Ya, misalnya di tengah-tengah sholat, atau sebelum mulai takbir untuk sholat, itu darah istihadahnya keluar mengalir ke pembalutnya itu, maka itu dimaafkan, tetap ya tidak mengapa. Demikian ya, tapi dengan cara-cara tadi yang sudah dia lakukan, beres. Nah, kata ulama disamakan dengan hukum wanita istihadah ini seseorang yang mengalami penyakit salisul baul, yaitu pipis terus-menerus. Ini pipis terus-menerus. Jadi kalau ada seseorang yang mengalami penyakit pipis terus-menerus, kalau kata orang Betawi suku dadol katanya, ada BA yang keluar
Jadi udah di luar kendali, udah pipisnya itu di luar kendali, tiba-tiba keluar, ya. Bagaimana cara sholat orang seperti ini? Jawabnya sama seperti wanita istihadah. Tadi setiap mau sholat cuci kemaluan. Yang kedua, ya, ditahan dengan sesuatu, bisa pakai pampers dewasa atau misalnya. Yang ketiga, baru wudu ketika tiap kali masuk waktu sholat, langsung sholat. Adapun apabila tetap ada yang menetes, ada yang mengalir, ya, dari pipisnya itu ke pampersnya, itu tidak mengapa, dimaafkan dan sholatnya sah. Itu ya, itu misalnya dia lakukan sholat zuhur, nanti ketika mau sholat asar begitu lagi, cuci lagi, ya, demikian, ya, kemudian ditahan lagi dengan pampers, ya, lalu wudu ketika sudah masuk waktu sholat. Jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, yang terakhir yaitu disebutkan di sini 3 model wanita istihadah. 3 model wanita istihadah. Ini penting untuk dipahami, ya. Sebagai apa? Sebagai acuan dan patokan bagi seorang wanita muslimah agar tidak perlu bingung, ya, terkait kasus haid dan istihadah. Karena kadang-kala seorang wanita itu bingung untuk menyikapi ini haid atau istihadah. Karena dampak hukumnya akan berbeda. Kalau dinyatakan itu haid, berarti tadi tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa berjima. Kalau dihukumi itu istihadah, maka 3 hal tadi tetap bisa dikerjakan. Nah, kita akan sebutkan di sini ada 3 model wanita yang mengalami istihadah, ya, yang ini dijadikan acuan oleh wanita agar tidak perlu bingung, ya, dalam menghukumi apakah ini haid atau istihadah. Baik, ada 3 model. Kita sebutkan model yang pertama, ya, perempuan model yang pertama yang mengalami istihadah, yaitu seorang wanita yang dia punya kebiasaan jelas haid. Artinya ini model wanita yang pertama, yaitu wanita yang haidnya teratur. Dalam artian dia punya kebiasaan jelas, ya. Dia punya kebiasaan jelas yang diketahui, ya, kapan datangnya masa haidnya. Baik, ini model wanita yang pertama. Maka untuk model wanita yang pertama ini, yang dia punya kebiasaan yang jelas, ya, terkait masa haidnya, maka yang menjadi acuan dia dalam membedakan mana haid, mana istihadah adalah tempo masanya, ya, tempo masanya, ya, tempo masanya, ya, tempo masanya. Artinya begini, misal seorang wanita, ini model yang pertama, seorang wanita dia punya kebiasaan yang jelas diketahui bahwa dia itu misalnya haidnya itu misalnya, ya, selalu 7 hari misalnya. Haidnya itu selalu 7 hari misalnya, ya. Jelas dia tahu, teratur, ya, memang stabil keluar darah haidnya seperti itu, dan dia tahu betul kapan datangnya. Demikian. Maka untuk wanita seperti ini dia mengacu kepada kebiasaannya, sehingga, ya, kalau masih ada darah yang keluar setelah masa durasi kebiasaan haid dia, maka darah yang keluar tersebut langsung dihukumi istihadah tanpa ragu. Sudah. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan jelas, diketahui, ya, sekian hari, ya, dikenali datangnya kapan, tahu. Maka kalau ada darah yang keluar setelah kebiasaannya, langsung dihukumi itu istihadah tanpa ragu lagi.
sehingga ya dia kembali mengerjakan sholat, berpuasa dan bisa berjima air ya. Baik, dalilnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi SAW kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma igtasili wa salli. Kata Nabi SAW, tahanlah dirimu, yakni tahanlah dirimu untuk tidak mengerjakan sholat ya, selama masa haidmu menahanmu. Kemudian kalau sudah berakhir masa haidmu, maka mandilah engkau dan sholatlah haid. Ya, ini hadis ini jadi dalil untuk model wanita yang pertama, yaitu model wanita pertama yang memang punya kebiasaan jelas, masa haidnya jelas diketahui, maka yang jadi acuan adalah masa haidnya. Sehingga kalau masih ada darah yang keluar setelah masa kebiasaan haidnya, langsung dihukumi itu istihadah tanpa ragu ya, dan dia kembali bisa sholat, puasa dan berjima. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Model yang kedua, model perempuan yang kedua, yaitu wanita yang dia tidak punya kebiasaan yang jelas. Dia tidak punya kebiasaan yang jelas, tidak punya kebiasaan yang diketahui. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama jelas kebiasaannya diketahui. Kalau yang kedua tidak ada kebiasaan yang jelas, tapi darah yang keluar dari kemaluannya itu bisa terbedakan. Nah, itu bisa terbedakan ya, bisa terbedakan. Sebagian darah yang keluar itu ya mengandung sifat haid, sebagian darah lagi yang keluar itu mengandung sifat istihadah air ya. Ini yang kedua nih, tidak punya kebiasaan jelas tapi bisa membedakan darah, tapi darah yang keluar itu bisa terbedakan ya. Sifat darah haid itu warnanya gelap ya. Sifat darah haid itu warnanya gelap, pekat ya, kental, dan darah haid itu aromanya tidak sedap. Itu kalau darah haid warnanya pekat ya, ini gelap mengarah ke hitam begitu ya, pekat sekali, kemudian juga kental dan aromanya tidak sedap. Itu sifat darah haid. Kalau darah istihadah sifatnya itu ya, dia darahnya merah seperti merah segar ya, air, dan aromanya tidak bau, aromanya tidak bau seperti darah segar biasa. Itu darah istihadah, darah penyakit itu. Nah, untuk wanita yang kedua ini, dia tidak punya kebiasaan jelas, tapi darah yang keluar dari kemaluannya itu terbedakan. Dia tahu, oh ini darah haid, yang ini darah istihadah, karena terbedakan. Maka untuk wanita model kedua ini, yang jadi acuan dia membedakan mana haid mana istihadah adalah dengan cara membedakan darah haid, dengan cara membedakan darah. Kalau tadi yang pertama gara-gara punya kebiasaan jelas, yang jadi acuan adalah ya kebiasaan. Sehingga kalau masih ada keluar darah setelah masa kebiasaannya, langsung dihukumi itu istihadah. Model kedua tidak ada kebiasaan jelasnya, tapi darahnya terbedakan. Maka yang jadi acuan dia adalah darahnya. Itu. Ini darah apa? Kalau itu darah haid, berarti dihukumi haid. Kalau darah yang keluar itu sifatnya darah istihadah, maka dihukumi istihadah. Dalilnya adalah hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Ya, sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, beliau mengatakan, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf, famsiki 'an as-salat,
فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. Kata Nabi SAW, apabila yang keluar darah haid, maka darah haid itu warnanya hitam jelas diketahui, maka tahanlah dirimu dari mengerjakan sholat kalau yang keluar darah haid. Lalu apabila yang keluar itu darah yang lain alias istihadah, maka wudhulah engkau dan sholatlah itu, ya. Karena sejatinya darah istihadah ini hanyalah darah penyakit, kata Nabi SAW. Ini model yang kedua, ya, tidak punya kebiasaan tapi darahnya terbedakan. Maka yang jadi acuan, gak usah bingung, gak usah ragu, mengacu kepada darahnya. Kalau darah yang keluar ini darah yang sifatnya haid, berarti itu haid. Kalau darah yang keluar ini sifatnya adalah istihadah, berarti itu istihadah. Demikian. Model wanita yang ketiga, model wanita yang ketiga, ya, model wanita istihadah yang ketiga, yaitu wanita yang tidak punya kebiasaan jelas dan darahnya pun juga tidak terbedakan. Jadi ini beda dengan yang pertama dan yang kedua. Ini yang ketiga ini tidak punya kebiasaan jelas, demikian pula darah yang keluar tidak terbedakan. Nah, untuk yang ketiga ini apa acuannya? Memutuskan mana haid mana istihadah. Maka disebutkan di sini untuk model wanita yang ketiga ini yang jadi acuan dia adalah rata-rata masa haid kaum wanita. Yang jadi acuan dia adalah rata-rata umumnya masa haid, ya, kaum wanita. Berapa hari? Udah lewat kita, kan? Rata-rata. Kita udah lewat berapa? 6 atau 7 hari. Nah ini rata-rata wanita haid. Umumnya wanita haid itu kebanyakan masa haidnya itu 6 atau 7 hari. Maka untuk wanita model yang ketiga ini yang tidak punya kebiasaan jelas, darahnya juga tidak terbedakan, ya sudah, dia ikut kebanyakan perempuan. Masa haidnya itu 6 atau 7 hari. Berarti kalau lebih dari hari itu masih keluar darah juga, langsung dihukumi istihadah. Itu jelas, ya? Demikian. Dalilnya adalah, ya, sabda Nabi SAW dalam hadis yang hasan diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya, beliau bersabda, ya, yang kepada Hannah binti Jahash radhiyallahu anha, beliau katakan, innama hiya raqbatun minasyaitan fatahayyadi 6 ayyam atau 7 ayyam thumma ightasili fa idza istanqati fasalli wa sumi fa inna dhalika yujzi'uki. Kata Nabi SAW, sejatinya darah istihadah itu merupakan sepakan dari syaitan. Karenanya haidlah engkau selama 6 hari atau 7 hari, kemudian mandilah engkau. Lalu apabila engkau sudah suci, ya sudah beres, sudah bersih, maka sholatlah engkau dan berpuasalah, karena sungguhnya yang demikian itu sudah cukup bagimu. Ini lihat, ini kasus yang ketiga, wanita istihadah yang tidak punya kebiasaan jelas dan juga darahnya tidak terbedakan. Maka diarahkan oleh Nabi SAW untuk pakai masa haid rata-rata kaum wanita 6 atau 7 hari. Demikian. Sehingga kesimpulannya nih, kesimpulannya bagi wanita yang mengalami istihadah, artinya darahnya mengalir terus-menerus. Darahnya mengalir terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, misalnya, ya. Maka untuk menghukumi kapan sedang haid, kapan sedang istihadah, dia tinggal tempatkan diri dia di model wanita nomor berapa, 1, 2, 3.
Kalau dia perhatikan diri dia, oh saya punya kebiasaan yang jelas untuk masa haidnya, ya sudah, berarti nomor satu acuannya kepada kebiasaan. Sehingga kalau masa kebiasaan haidnya sudah berlalu, maka darah yang tetap keluar itu tidak perlu digubris lagi, itu istihadah, punya kebiasaan jelas. Atau dia merasa, oh saya ini nomor 2, tidak punya kebiasaan jelas, tapi darah yang keluar itu terbedakan, ya sudah, berarti dia mengacu kepada pembedaan darah. Demikian. Kalau ternyata dia yang ketiga tidak punya kebiasaan jelas, tidak pula terbedakan, ya sudah, ikut saja kebanyakan kaum wanita 6 atau 7 hari. Berarti darah yang keluar setelah itu tidak digubris, itu dianggap sebagai darah istihadah. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, beres dari bab yang ke-10, yaitu bab tentang haid dan nifas. Dan dengan beresnya kita dari bab tersebut, tamatlah kita dari kitab Thaharah yang kemudian akan masuk kepada kitab sholat. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Masih semangat ngaji atau semangat turu? Orang Sunda bilang sare katanya. Ini syurupnya aja 36 ya, masih ada waktu sedikit ya, kalau gitu ada dikit ya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk langsung ke kitab sholat, kitab tentang fikih sholat, di mana pada bab ini akan kita pelajari sejumlah 15 bab. Oh, ini lebih banyak nih babnya, 15. Kalau yang lalu kitab Thaharah itu ya ada 10 bab. Kitab Thaharah ada 10 bab. Sudah kita pelajari tentang fikih air, adab-adab buang hajat, sunnah-sunnah fitrah, tentang wudu, mandi, tayamum, tentang najis, tentang bejana, tentang haid nifas dan sebagainya. Itu sudah tamat kita pelajari. Itu berapa tahun itu? Ada lumayan lama ya. Wajar juga ya, karena kan kajiannya sebulan sekali kemudian sekali pertemuan durasinya hanya sekitar 1 jam, ya wajar begitu ya. Kalau mau ngebut khatam ya mesti mondok nyantri kalau mau cepat ya. Nah, baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Belum lagi warawiri libur, karena warawiri libur juga. Entah masjidnya yang libur atau saya yang libur, itu biasa ya. Nah, baik kita lanjut. Kitab sholatnya ada 15 bab, kita pelajari bab yang pertama. Bab yang pertama tentang definisi sholat, keutamaannya dan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, definisi, keutamaan, dan kewajiban sholat 5 waktu. Langsung kita bahas sedikit lagi waktunya. Untuk yang pertama, definisi sholat, definisi atau pengertian sholat. Maka pengertian sholat secara istilah syar'i ialah disebutkan di sini, sholat itu merupakan sebuah ibadah yang mengandung berbagai ucapan dan perbuatan yang telah ditentukan, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini definisi sholat secara istilah syar'i. Sholat itu ibadah yang di dalamnya terkumpul ada bacaan, ada perbuatan yang telah ditentukan tata caranya. Dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Ini definisi sholat. Nah, demikian. Jadi seseorang itu baru dikatakan sudah sholat kalau dia sudah kerjakan ibadah ini.
Ya, isinya ada bacaan-bacaan sholat, ada perbuatan-perbuatan sholat, ya, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, itu baru dikatakan sholat. Demikian, ya. Jangan seperti sebagian aliran sesat, aliran menyimpang yang memahami sholat dengan persepsi mereka sendiri, ya. Ada sebagian aliran sesat itu yang memahami sholat seperti mereka sebut dengan eling-eling apa. Jadi cuma bengong-bengong saja sudah dibilang sholat katanya, ya. Gitu. Ada lagi yang memahami sholat itu maksudnya ialah ingat Allah katanya. Kalau sudah ingat Allah berarti sudah sholat, ya. Seperti ya sebagian yang dikatakan oleh orang-orang liberal, ya, orang liberal, dan mereka dengan kesesatannya itu berdalil pakai ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah olehmu sholat untuk mengingatku. Kata mereka, tuh sholat itu untuk ingat Allah. Berarti kalau sudah ingat Allah sudah sholat. Nah ini namanya lihat, ya. Makanya mereka pada nggak sholat. Nah itu mereka pada tidak sholat. Nah ini bahaya seperti ini. Kita harus kembalikan, ya, definisi sholat yang betul itu bagaimana tadi. Sholat itu ibadah yang di dalamnya ada bacaan-bacaan sholat, ada perbuatan-perbuatan sholat, ya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu baru sholat namanya. Kalau cuma duduk bengong-bengong, eling-eling, ya, kemudian katanya sudah ingat Allah, saya sudah beres sholat, ini namanya mengada-ngada. Demikian, ya, ini namanya mengada-ngada. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang ke yang kedua, yaitu keutamaan sholat. Keutamaan sholat. Maka disebutkan di sini sebetulnya keutamaan sholat ini sangat banyak sekali, dan di antaranya dijelaskan di sini bahwa sholat itu merupakan rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Nah itu satu rukun Islam paling penting setelah dua kalimat syahadat. Yang kedua disebutkan di sini bahwa sholat itu merupakan tiang Islam, tiang agama Islam. Saking pentingnya sholat, dia diperumpamakan seperti tiang, ya, tiang bagi agama Islam. Keutamaan yang ketiga, ya, saking besarnya ini tentang keutamaan sholat, sampai-sampai Allah wajibkan sholat itu, ya, disampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, jadi Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW kewajiban sholat itu melalui peristiwa Mi'raj di atas langit yang ketujuh, ya, di atas langit yang ketujuh. Dari sekian banyak syariat Islam, cuma sholat yang cara menyampaikannya itu mesti berangkat ke langit. Kalau yang lain biasa, wahyu turun dan seterusnya. Sholat disamperin ke sana. Ya, Nabi SAW berangkat ke langit, peristiwa Mi'raj. Nah itu jelas ya. Ini menunjukkan ya keutamaan sholat yang sangat besar sekali. Baik, sehingga ini semua jadi bukti ya akan pentingnya sholat bagi kehidupan seorang Muslim. Ada lagi keutamaan yang keempat disebutkan di sini, ya, bahwa dahulu Nabi SAW, beliau itu kalau ditimpa perkara genting, beliau itu langsung sholat. Nah, beliau itu kalau Nabi SAW itu kalau lagi ditimpa perkara genting, ya, beliau itu langsung segera mengerjakan sholat. Karena sholat itu solusi bagi segala permasalahan kehidupan. Nah itu, oleh sebab itu seseorang yang ditimpa berbagai kesulitan hidup tapi malah meninggalkan sholat, justru dia memperbesar masalah. Yang memperbesar masalah. Sholat itu solusi untuk memperbaiki kehidupan. Kalau mau hidupnya baik, perbaiki dulu sholatnya. Nah itu. Baik. Ya, di antara sejumlah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat, di antaranya sedikit ya disampaikan di sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim
Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair." Kata Nabi SAW, sholat 5 waktu, lalu dari Jumatan ke Jumatan berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menjadi penggugur dosa yang terjadi di antara itu semua selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, ini menunjukkan salah satu keutamaan sholat, bahwa sholat 5 waktu itu menjadi sebab penggugur dosa. Nah, artinya, ya, seseorang yang mengerjakan sholat zuhur, misalnya, seseorang mengerjakan sholat zuhur, lalu dia beraktivitas setelah itu. Lalu yang namanya manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Lalu dia kerjakan sholat asar, maka sholat asar dia ini menjadi penggugur dosa yang terjadi antara zuhur dan asar, dan seterusnya begitu. Luar biasa. Terakhir, sebelum diakhiri, ada hadis yang melengkapi di sini, hadis yang disebut hadis yang sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Bagaimana menurut kalian?" Saya baca terjemahnya. "Bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, di mana orang tersebut mandi dari sungai itu selama mandi dari sungai itu setiap harinya sebanyak 5 kali. Apakah masih ada kotoran yang menempel di badannya?" Nabi SAW bertanya, bikin perumpamaan. Kalau ada orang setiap harinya mandi 5 kali, kira-kira masih ada kotoran tidak di badannya? Jawabnya, tidak ada. Nabi SAW dijawab oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada lagi tersisa sedikit pun kotoran di badannya. Maka beliau pun bersabda, seperti itu pula lah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dan dosa-dosa dengan sebab sholat 5 waktu. Alias berarti orang yang rutin menjaga sholat 5 waktu setiap harinya bersih terus dari dosa. Karena dengan menjaga sholat 5 waktu. Berarti pemahaman sebaliknya, orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu sejatinya dirinya penuh dengan kotornya dosa. Belum lagi kalau bertahun-tahun tidak sholat, itu sama seperti bertahun-tahun tidak mandi. Kita ulang sekali lagi. Orang yang bertahun-tahun tidak sholat itu sama saja seperti orang yang bertahun-tahun tidak mandi. Seperti apa bau busuknya itu? Orang 2 hari 3 hari nggak mandi aja gimana? Gimana kalau bertahun-tahun? Aku bilang demikian. Beres sebelum waktu yang sudah. Ya, ini dipersilakan kalau ada yang disampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Silakan kalau ada. Yuk. Kalau itu bisa sampai 14 hari karena ada siklusnya, ada siklus. Nah, kemarin karena saya mengalami jadi dia siklusnya setiap 28 hari. Siklus 28 itu kalau menurut dokter itu haidnya bisa sampai 11 hari. Nah, bagaimana dengan kondisi tersebut? Dan walaupun sekarang ketika kita ke dokter, walaupun ini anak gadis masih perawan baru juga haid gitu ya, akhirnya diberikan kayak pil kabin supaya itu tidak terjadi kan. Kejadian itu gini, jadi di awal bulan, misalkan dia di awal bulan udah datang bulan itu sekitar 6-7 hari, tapi nanti di akhir bulan dia datang bulan lagi, masih di bulan yang sama itu kejadian. Nah, akhirnya itu dikasih PKB ya. PKB itu sebetulnya pengatur hormon kan, kemudian alhamdulillah sekarang udah sebulan sekali. Nah, cuman yang saya tanyakan kejadian saat itu apakah jadi kalau dihitung per 30 hari itu dia haidnya sekitar 10-11 hari. Nah, apakah 3 harinya itu harusnya tetap harus mengerjakan sholat atau seperti apa? Enak, barakallahu fiik. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Ya. Itu penyebutan 6 atau 7 hari ya, itu adalah masa haid rata-rata. Masa haid rata-rata wanita pada umumnya itu 6 sampai 7 hari. Ini namanya rata-rata, nggak mesti 6 atau 7 hari begitu. Demikian. Makanya kita pernah bahas waktu itu, bisa dimurojaah lagi catatannya ya, bahwa untuk masa minimal dan maksimal haid, minimalnya berapa hari, maksimal berapa hari, yang rajih pendapat yang lebih kuat adalah nggak ada batasannya. Sehingga mungkin saja terjadi orang haid 11 hari bisa, karena nggak ada maksimalnya. Demikian, begitu ya, itu satu. Jadi mungkin aja terjadi wanita haid itu 8 atau 9 hari, itu 10 mungkin saja. Karena tadi ya pendapat yang lebih rajih wallahu alam ya adalah tadi tidak ada minimal dan maksimal hari haid. Tapi kalau ditanya rata-rata ada 6 sampai 6 atau 7. Itu demikian ya. Itu satu. Yang kedua, itu tidak mengapa, bagus ya, konsultasikan kepada dokter ya tinjauan medisnya dari sisi itu gimana, lalu lalu langkah baiknya bagaimana, itu tidak mengapa, boleh-boleh saja. Asalkan tidak menimbulkan doror ya, tidak menimbulkan maldorot yang bisa mengancam atau membahayakan si wanita tersebut. Nggak masalah itu, dikonsultasikan, tadi ada konsul gitu. Nah, begitu. Itu ya. Nah. Dan sekarang bentar. Sekarang udah ada begitu ya, udah normal, demikian. Nah, tadi untuk yang mengalami yang tadi tuh, kalau seandainya bingung, bimbang ya, ini gimana nih haidnya atau istihadah, ini haid atau istihadah, tinggal lihat aja ke yang 3 model tadi. Itu aja langsung, ini saya nomor berapa? 1, 2, 3. Itu menghilangkan was-was itu. Itu menghilangkan was-was dengan menempatkan diri 1, 2 atau 3 bagi wanita tersebut. Kalau punya kebiasaan jelas, ya udah pegang kebiasaan, lebih dari itu istihadah, udah bodo amat, istihadah, begitu. Itu fikihnya begitu. Demikian. Atau kalau tidak punya kebiasaan nomor 2, tapi dia terbedakan, ya udah pakai pembedaan. Ini darahnya apa, tinggal dilihat, oh ini darah haid, oh ini darah istihadah, jadi acuan. Tapi kalau tadi kebiasaan nggak ada, terbedakan juga enggak, ya udah ikut aja umumnya wanita, dan udah nggak usah digubris lagi, pusing-pusing darah apa, demikian. Itu kemudahan. Justru ulama susun begini supaya udah nggak usah was-was lagi, jelas aja acuannya gitu ya. Wallahu a'lam. Jalan. Kalau saya punya materi yang agak jauh ya, berkaitan dengan najas. Kalau kita bahas kan najis itu hilangnya ketika kita hilangkan gitu. Pertanyaan saya, kalau tidak dihilangkan, kapan dia hilang Ustaz? Jadi misalnya ada baul gitu ya, di kenalubin lantai keramik, terus tidak kita apa-apakan, itu kapan dia bisa suci lantai tersebut Ustaz? Afan. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Ya, maka jawabnya ulama sebutkan itu ya, bahwa benda najis itu baru berpengaruh ya ketika dia masih cair atau basah air. Sehingga ketika sudah mengering ya, demikian. Dalam artian dia hilang dengan sendirinya tadi ya, tidak bisa dia dibiarkan sekian waktu, kemudian ya hilang dengan sendirinya, nggak ada jejak, nggak ada bekas ya. Maka yang tepat adalah sudah dihukumi hilang najis tersebut, tersebut. Demikian, seperti itu ya. Karenanya ya, ulama bedakan antara mengangkat hadas dengan menghilangkan najis. Kalau mengangkat hadas itu mesti dengan niat. Seperti wudu, mandi, tayamum, mesti dengan niat. Tapi untuk menghilangkan najis tidak mesti niat, ya. Karena target dari menghilangkan najis adalah hilangnya najis tersebut, ya. Ketika seseorang menghilangkan najis atau najis tersebut hilang dengan sendirinya, dan itu tanpa niat, ya itu dihukumi hilang najis tersebut. Demikian. Itu acuan-acuan yang diberikan oleh para ulama. Ya, untuk mengangkat hadas mesti ada niat.
untuk hilangnya najis tidak mesti ada niat, sehingga ketika najis itu hilang dengan sendirinya ya sudah hilang, dihukumi hilang pula najis tersebut. Wallahu a'lam. Nah, apalagi kalau masih ada? Cukup? Beres? Cukup ya, ibu-ibu tidak ada ya? Tidak ada ya? Baik, terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat dan menjadi pempertimbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.